Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Trias Arimurti, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Manajemen Biaya Strategi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Erika selaku moderator pada pembahasan yang berjudul Total Quality Management Prinsip 5S. Adapun anggota kelompok yang akan presentasi pada hari ini yaitu Eka Wahyuni, Salma Fatia Latif, Siti Nazifah Putri Zahra, dan Zahra Safira Jasmine. Lalu selanjutnya pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kita pada hari ini yang berjudul Total Quality Management, yaitu yang pertama definisi TQM atau Total Quality Management, lalu yang kedua ada tujuan dan prinsip Total Quality Management, lalu yang ketiga ada tujuan Total Quality Management, lalu yang keempat ada manfaat Total Quality Management, lalu yang terakhir ada study cases. Definisi TQM, mutu terpadu atau disebut juga Total Quality Management atau TQM, dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu total yang berarti keseluruhan, quality artinya kualitas atau tingkat keunggulan barang atau jasa, manajemen yang memiliki arti tindakan, seni, pengendalian, dan pengarahan. Dari ketiga kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali melalui perbaikan berkesinambungan dan motivasi karyawan. Definisi 5S. Salah satu konsep dari Total Quality Management adalah 5S. Dalam bahasa Indonesia, itu sebagai 5R, yang artinya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang pertama ada ringkas, yang berarti memilah sesuatu dengan aturan atau prinsip tertentu, membedakan yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Yang kedua ada rapi, yang berarti menyimpan barang di tempat yang tepat. Ini berguna untuk menghilangkan proses pencarian. Yang ketiga ada resik, berarti membersihkan barang-barang dari kotoran atau tempat kerja dari barang-barang yang tidak diperlukan. Yang keempat itu ada rawat, berarti memelihara barang atau tempat kerja agar teratur. Yang kelima ada rajin, yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar sebagai suatu kebiasaan. Konsep Total Quality Management, ada 3 unsur yang mengandung dalam konsep Total Quality Management atau TQM. Yang pertama itu ada strategi nilai pelanggan. Strategi nilai pelanggan adalah manfaat yang diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan kerja keras pelanggan untuk memperolehnya. Yang kedua itu ada sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai pelanggan yang melibatkan seluruh anggota untuk mencapai kualitas terbaik secara berkelanjutan. Yang ketiga ada perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi nilai eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan pada selera pelanggan. Berikut adalah prinsip Total Quality Management. Ada 4 prinsip utama dalam Total Quality Management. Pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam TQM melibatkan pemahaman bahwa kualitas ditentukan oleh pelanggan, baik internal maupun eksternal. Perusahaan yang harus mengkoordinasikan semua aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga nilai yang diberikan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Karyawan diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta dan mengambil setiap keputusan berdasarkan data, menggunakan konsep prioritas dan variasi dan bukan sekedar firasat. Terakhir, perbaikan berkesinambungan. Setiap perusahaan harus menerapkan proses sistematis dalam menerapkan perbaikan berkelanjutan agar berhasil mencapai tujuan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan pelaksanaan tindakan korektif dari hasil yang diperoleh. Materi berikutnya yaitu tujuan Total Quality Management atau TQM. Tujuan utama TQM adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi.
TQM sebagai suatu prosedur untuk mencapai kesuksesan dinilai berhasil manakala mutu dari suatu pekerjaan meningkat lebih baik kualitasnya dari sebelumnya. Produktivitasnya tinggi yang dapat ditunjukkan dengan hasil kerja berupa produk atau jasa yang lebih banyak jumlahnya dari sebelumnya. Dan lebih efisien yang bisa diartikan lebih murah biaya produksinya atau input lebih kecil daripada outputnya. Terdapat beberapa manfaat total quality management bagi perusahaan atau organisasi. Di antaranya, yang pertama, proses desain produk menjadi lebih efektif, yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas yaitu keandalan produk. Yang kedua, penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, meniadakan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Antara lain, dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, yaitu sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Studi kasus Total Quality Management oleh PT Metal Heritage Engineering. PT Metal Heritage Engineering ini adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur dengan fokus utama pada produksi transport tank dan storage tank. Beberapa jenis tangki yang diproduksi meliputi aluminium tank, stainless steel tank, dan carbon steel tank. Perusahaan ini beroperasi dengan sistem job order, menerima pesanan produk dari pelanggan dengan ukuran bervariasi mulai dari 5.000 kg hingga 150.000 kg. Proses produksi menjadi prioritas utama untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Pelanggan PT Metal Heritage Engineering ini meliputi Pertamina, perusahaan LPG, SPBE, stasiun pengisian bahan bakar LPG, dan SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Isu permasalahannya adalah berbagai upaya telah dilakukan oleh perusahaan, seperti pelatihan rutin dan penyediaan alat pelindung diri (APD). Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 masih belum optimal di PT Metal Heritage Engineering ini. Banyak karyawan yang belum sepenuhnya mematuhi standar keselamatan, termasuk penggunaan APD dan penerapan perilaku aman seperti menghindari merokok di area beresiko. Ketidakpatuhan ini meningkatkan risiko kecelakaan dan berdampak pada kesehatan serta produktivitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengoptimalkan pelaksanaan standar K3 guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Penerapan Total Quality Management di PT Metal Heritage Engineering ini, yang pertama, semakin baik penerapan TQM, semakin positif dampaknya terhadap K3. TQM ini memastikan proses kerja dilakukan sesuai standar keselamatan, resiko diidentifikasi dengan cepat, dan prosedur diperbaiki secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. PT Metal Heritage Engineering perlu meningkatkan edukasi karyawan tentang pentingnya TQM dalam mendukung K3 ini, menetapkan indikator kinerja yang jelas, serta melakukan evaluasi berkala agar strategi peningkatan keselamatan dan kualitas kerja dapat terus dioptimalkan atau disempurnakan. Lalu yang kedua, ada semakin baik penerapan TQM, semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kinerja karyawan. Penerapan TQM ini mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong hasil kerja yang lebih baik. TQM ini pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh karyawan. Penerapannya memastikan bahwa setiap proses kerja berjalan optimal, terstruktur, dan sesuai standar sehingga mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong hasil kerja yang lebih baik. PT Metal Heritage Engineering dapat menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan yang berkontribusi dalam penerapan TQM ini guna meningkatkan motivasi dan semangat kerja sekaligus mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
Lalu yang ketiga ada penerapan TQM yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh, tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja dan standar operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Pada PT Metal Heritage Engineering ini menegaskan bahwa TQM berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kinerja karyawan melalui K3 yang optimal. Untuk mendukung implementasi ini, perusahaan perlu menyediakan pelatihan komprehensif bagi karyawan mengenai Total Quality Management, TQM, dan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk teknik pengendalian kualitas, identifikasi resiko, serta praktik keselamatan yang baik. Dengan demikian, karyawan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Lalu yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu Total Quality Management adalah filosofi manajemen komprehensif yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh melalui perbaikan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1990 dan dipengaruhi oleh budaya organisasi, komitmen manajemen puncak, serta keterlibatan karyawan. Konsep TQM melibatkan strategi nilai pelanggan, sistem organisasional, dan perbaikan kualitas berkelanjutan. TQM berprinsip pada kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan melalui siklus PDCA. Salah satu konsep pendukung TQM adalah 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, atau 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang bertujuan menghilangkan pemborosan dengan mengutamakan perilaku positif setiap orang dalam organisasi. Penempatan TQM terbukti bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas desain produk, mengurangi penyimpanan produk, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan partisipasi pekerja, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan dan K3. Seperti yang terlihat pada studi kasus PT Metal Heritage Engineering. Terima kasih.